Saya ingatkan kepada ibu-ibu, ini nasihat kepada ibu-ibu dengan berbagai macam tingkatan ekonominya. Ibu-ibu ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Yang kaya ujian, yang hidup pas-pasan juga ujian, yang miskin juga ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan kemiskinan dan kami akan menguji kalian dengan kekayaan. Nasihat saya kepada wanita-wanita yang kaya, yang memiliki kelebihan harta. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, saya sangat berharap ibu-ibu kalau sedang ikut pengajian, tolong jangan pamer kekayaannya. Tolong jangan pamer kekayaannya. Tolong jangan pamer, emasnya jangan dibawa seluruhnya. Simpan bawa satu dah wajar, wanita berhias itu wajar. Cincinnya silakan ada, tapi jangan pakai 5 ada cincinnya semua. Sini ada, sini ada, sini ada, sini. Yang kanan juga ada, gitu. Itu semua ada semua buat apa? Kayak toko emas seperti toko emas yang sedang berjalan. Kemudian gelangnya panjang sampai di lengannya, buat apa seperti itu? Buat apa? Kasihan sama yang miskin-miskin. Yang miskin-miskin cemburu. Namanya wanita punya dan hasad itu timbul di antara wanita sangat banyak. Di antara hasad adalah hasad terhadap harta. Wanita itu luar biasa ini gini. Maka tatkala ikut pengajian jangan pamer kekayaan. Nah, kalau ibu-ibu sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang kaya, ya tidak jadi masalah. Ya sama-sama punya, sama-sama berada. Kalau ibu-ibu punya mobil misalnya ikut pengajian. Ya, kalau punya mobil yang mahal sama mobil yang murah, bawa saja mobil yang murah. Kalau punya Alphard sama punya Innova, bawa saja Innova. Kasihan yang punya Avanza. Apalagi yang naik motor, apalagi yang jalan kaki, waduh. Yang jadi masalah, yang repot suami ibu-ibu yang miskin ini. Kenapa akan hilang sifat qanaah dari istri-istri mereka? Makanya saya katakan kepada para suami, hati-hati, istri juga tidak boleh sering bergaul dengan orang kaya. Kenapa? Karena akan sifat hilang qanaah, dan qanaah itu adalah kekayaan yang paling tinggi yang ada dalam hati kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, laisal ghina bi kathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah dengan rasa qanaah, kaya jiwa. Itu maksudnya qanaah. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Kau dan raja sebenarnya sama saja. Kenapa raja memperbanyak harta? Dia ingin mencapai kepuasan. Dia ingin meraih kepuasan, ingin meraih kebahagiaan. Anti yang dengan sifat qanaah bisa jadi bahagia sebelum raja. Raja belum tentu dia bahagia dengan berbagai macam kemewahan dia. Kenapa? Karena tingkat qanaah yang paling penting. Ada raja yang bahagia, ada raja yang tidak bahagia. Ada bupati yang bahagia, ada bupati yang tidak bahagia. Ada gubernur yang bahagia, ada gubernur yang tidak bahagia. Ada orang-orang hidup pas-pasan, miskin tapi dia bahagia. Kenapa? Dia telah memiliki sifat qanaah. Oleh karena ibu-ibu harus memiliki sifat qanaah. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, maka tidak pernah berterima kasih kepada suami. Kalau tidak pernah berterima kasih kepada suami, maka neraka jahanam. Tadi bukankah saya sampaikan hadisnya? Kenapa wanita banyak masuk neraka jahanam? Tatkala sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak masuk neraka jahanam?" Kata Rasulullah SAW, "Fa inna kunna takfurnal ashir." Karena kalian tidak pernah berterima kasih sama suami. Tidak berterima kasih. Mau bilang terima kasih sayangku, jazakallahu khair, tidak terungkap dari seorang istri. Tidak pernah berterima kasih kepada suami. Lupa kalau suami sudah berbuat baik, ternyata terkadang lupa beli sesuatu, dimarah-marah suaminya. "Kamu memang enggak sayang sama saya. Pesananku kok enggak diingat?" Ya gimana mau ingat pesanan? Lupa, banyak urusan, suami banyak urusan, banyak tagihan utang. Lupa kepada kebaikan suami, di antara yang membuat dia sering lupa dengan kebaikan suami, tidak memiliki sifat qanaah. Yang saya katakan kepada ibu-ibu yang miskin, ya, ibu-ibu yang suaminya miskin atau hidupnya pas-pasan, ingat dunia cuma sementara. Dunia cuma sementara. Anti mungkin tidak punya istana di dunia, tapi bekerja samalah dengan suami anti untuk membuat istana di akhirat. Hidup cuma sebentar. Alhamdulillah. Kita miskin ataupun kaya, tetap kita hidup. Tetap kita makan, alhamdulillah. Allah tidak menjadikan kita mati kelaparan, alhamdulillah. Si kaya mungkin makannya yang mahal-mahal, mungkin pizza, mungkin anti makannya pizza goreng, alhamdulillah. Makan juga sama-sama. Makan, dia kenyang, kita juga kenyang. Dia kenyang, kita juga kenyang. Waktunya lapar, apakah dia makan, dia tidak lapar, dia juga lapar, kita juga lapar. Mungkin dia lapar sebentar, kita laparnya bertahan lama. Tapi akan hilang lapar tersebut. Anti kira orang kaya tidak susah, dia juga susah. Dia sakit, anti juga sakit. Anti kira hanya orang miskin yang mencret, orang kaya pun kena penyakit mencret. Jadi sama, ya beda-beda tipis. Bedanya anti naik jalan kaki, dia naik mobil Alphard, itu aja bedanya. Tetapi ya demikian kehidupan. Kehidupan akan berjalan terus. Yang bedanya dia membedakan di akhirat, yang membedakan amalan soleh. Boleh dia punya istana, anti enggak punya istana. Tapi bekerja samalah dengan suami anti untuk bangun istana
di surga. Coba nanti pulang dari pengajian, dekap tangan suami, wahai suamiku, saya tahu kau miskin, tapi saya cinta sama kamu. Marilah kita membangun istana di mana? Di akhirat. Kita siapkan istana buat saya dan kau. Kita siapkan istana buat anak-anak kita. Kita siapkan istana buat ibumu dan ayahmu. Kita siapkan istana buat mertua wanitamu dan mertua lelakimu. Pegang tangan suami, nanti malam kita sholat malam. Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Kerjain itu. Kelihatannya sepele, coba anti kerjain. Coba anti kerjain. Istri saya kayaknya hadir juga. Hadir enggak? Mudah-mudahan dia dekap tangan saya habis ini. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah terlalu banyak ana menyakiti hati ibu-ibu ya. Ini saya bilang tadi nasihat itu kritik aja kerjanya ya. Ya. Mohon maaf ya. Mungkin sebagian kritikan menyakiti hati ibu-ibu. Namun tidaklah saya sampaikan ini kecuali karena saya mencintai ibu-ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ibu-ibu sekalian yang hadir di sini semuanya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.